semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Koternada dari Komunikasi Digital dan Media Angkatan 59 dengan NIM J0401221248. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang hubungan antar pesona aku dengan orang terdekat aku. Jadi di sini kita akan ngebahas kayak gimana sih hubungan antar pesona kita berdua dan juga permasalahan apa sih yang biasanya terjadi di hubungan kita berdua. Sebelum memulai obrolan kita berdua, aku mau ngejelasin nih apa sih komunikasi antar persona itu. Jadi, komunikasi antar personal adalah komunikasi yang terjadi antar individu-individu, di mana komunikasi ini terjadi karena melibatkan beberapa orang yang melakukan kegiatan bersama, ada interaksi, dan ada pertukaran pesan. Meskipun komunikasi ini tuh terjadi di antara orang-orang yang memiliki kepribadian yang berbeda secara signifikan. Nah, komunikasi antarpersonal ini juga merupakan proses di mana satu orang ini merangsang makna pesan verbal dan nonverbal yang sudah ada dalam pikiran orang lain. Maka komunikasi ini menjadi kunci segala aspek dalam kehidupan manusia. Dengan ada komunikasi, manusia dapat mengekspresikan gagasan, perasaan, harapan, dan kesan kepada sesama, serta memahami gagasan, perasaan, dan kesan kepada orang lain. Jadi itu adalah makna dari komunikasi antarpersonal. Maka kita bisa lanjut ke obrolan-obrolan aku dan orang terdekat aku. Halo semuanya, jadi aku udah bersama orang terdekat aku. Kita akan ngebahas gimana sih hubungan persona antar kita berdua. Sebelum itu, boleh dong perkenalin diri dulu. Hai, nama aku Herlisa Pudianti, biasanya dipanggil Anis. Itu kakak pertamanya Nada. Gitu. Terus ini mau. Ini adalah siapa kak? Siapa? Ini adalah Anaknya mama. Oh, ini adalah Anaknya mama anakku. Anis. Namanya siapa? Hana. Hana. Umurnya berapa? 5 tahun. Tahun. Oke. Jadi kita akan bahas tentang hubungan antar persona kita berdua. Oke, untuk pertanyaan pertama itu, seperti apa hubungan antar persona di antara kalian? Jadi, aku sama Teh Anis ini itu saudara kandung. Jadi, Teh Anis ini adalah kakak pertama aku. Jadi, aku itu ada 3 bersaudara. Kakak kedua aku itu cowok. Oke. Dan kita itu bedanya sampai berapa? 12 12 tahun. Jadi kayak gitu. Jadi di antara saudara-saudara aku berdua, saudara aku paling dekat itu sama Teteh Anis. Jadi aku apa-apa curhat ya sama Teteh Anis. Terus lanjut. Situasi seperti apa yang kalian bangun agar komunikasi antar persona kalian tuh lebih efektif? Apa ya? Apa ya? Paling sering ngobrol-ngobrol aja. Kalau Kan kita tuh bedanya 12 tahun. Waktu ke SMP itu dia baru lahir. Nah, kebayangnya tuh kita tuh gak bakal nyambung gitu. Kayak udah beda banget kan. Iya. Aku udah SMP, dia baru lahir. Kayak gak bakal nyambung, tapi ternyata nyambung-nyambung aja Iya, kita. juga mungkin karena kan usia kita juga jauh ya. Jadi kita tuh baru mulai sering ngobrol-ngobrol ya pas Teteh mungkin udah kuliah ya. Dan kita tuh kayak LDR gitu. Iya, Teteh itu kuliah di Bandung. Mm-mm. Jadi jarang banget pulang ke rumah. Terus baru kita biasanya main-main kalau Tetehnya lagi pulang ke Bogor. Jadi ya kita paling lebih sering buat curhat. Jadi dia tuh sering ngintilin saya pacaran. Iya, aku sering banget ikut kemanapun Teteh pas lagi pacaran. Kita selalu bonceng bertiga dan aku selalu duduk di depan Nganterin ke terminal. untuk pulang. Dan aku biasanya suka nangis kalau Teteh pulang ke Bandung. Jadi gitu. Padahal kita tuh jarang ketemunya. Iya, jarang ketemu. Juga dulu kan aku juga masih kecil, yang ngobrol-ngobrol kayak gitu-gitu doang kan. Juga belum yang serius-serius banget. Terus baru mulai
sebenarnya baru banget sih pas aku udah SMA kali ya, baru sering-sering ngobrol, curhat gitu. Apalagi sekarang udah kuliah, jadi sering ngobrolin tentang tugas, keluh kesah kuliah kayak gimana. Jadi itu yang bikin mungkin komunikasi kita sekarang juga lebih baik, lebih efektif kayak gitu sih. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Terus daya tarik atau sifat masing-masing. Apaan ya? Apa ya? Ya gitu sih, kadang-kadang suka receh aja gitu doang Ya, juga. Ketawa gitu aja. Terus kita juga mungkin karena kan kita sempet kita tuh dulu kayak K-popers gitu kan. Iya, Jadi betul. mungkin Dia suka K-popers dari saya. dari Dia TK. anak kecil saya kenalkan K-popers. Ya mungkin kayak kita jadi omongannya saling nyambung kayak gitu kan. Terus daya tarik teteh apa ya? Mungkin kayak teteh suka dengerin aku curhat gitu. Jadi pendengar yang Beda baik, ya sama iya. kakak yang laki-laki itu kayak lebih AA lebih keras gitu ya betul. omongannya. Kalau teteh kayak lembut ngedengerin apa yang aku ini. Terus teteh juga selalu support apa yang aku suka gitu. kalau dia tariknya adik itu, ya dia masih bisa nyambung gitu, diajak ngobrol, diajak curhat gitu. Jadi kayak punya teman baru aja gitu. Kan kalau sama ada yang laki-laki kan beda ya, obrolannya lain gitu. Jadi pas dia ada tuh, jadi kayak punya teman baru aja gitu. Jadi aku sama teteh itu bener-bener yang kayak deket, walaupun kita jauh banget, tapi omongan kita tuh masih bisa nyambung gitu. Jadi aku kayak punya teman di rumah. Tuh, saya kan AA juga jarang di rumah, jadi aku juga jarang ngobrol gitu sama kakak yang cowok aku. Paling ngobrol juga itu masalah tentang kuliah, karena AA serius banget tentang kuliah aku. Jadi kalau AA sih lebih kayak ngomongin tentang kayak kuliah kayak gimana, ke depannya kayak gimana kayak gitu. Tapi kalau sama teteh aku bisa curhat-curhat yang santai gitu, ngobrolin tentang pertemanan di kuliah, di rumah, atau enggak tentang kayak misalkan aku lagi ada hubungan sama orang lain kayak gitu. Aku bisa banget curhat sama teteh. Kalau sama AA nggak bisa kayak gitu, karena AA orangnya selalu serius buat masalah kayak gitu. Jadi kayak gitu guys, daya tarik kita masing-masing. Mungkin kayak lebih saling ini kali ya, jadi pendengar yang baik gitu. Kayak gitu daya tarik kita. Bahasan terakhir yaitu adalah konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya pada diri kalian masing-masing dan pada hubungan antar pesona kalian. Konflik Kayaknya nggak pernah deh. Kayaknya nggak pernah sih berantem gitu. Paling kesel aja, kesel yang kayak gitu doang sih. Karena kan Gitu. umur kita juga jauh banget ya. Jadi kayak punya konflik kayak gimana. Cuman kayaknya dulu aku pernah kesel kayak sama teteh tuh, kayak dulu kan teteh ini kan karena tadi kayak kuliahnya jauh di Bandung, terus sekalinya pulang ke rumah tuh teteh suka nyuruh gitu kayak Biasa ya, ya, kali kecil padahal ya. kan kayak bisa teteh tuh di kamar, tapi teteh tuh suka minta tolong buat matiin lampu atau tutup pintu kamarnya, padahal kayak aku tuh jauh banget, kayak paling kayak gitu-gitu doang sih, ngambek-ngambek Biasa lah ya, adik paling kecil kan suka disuruh-suruh gitu. ya kan, jadi kayak wah males banget kayak gitu aja sih. Gak pernah sih, kita gak pernah berantem yang gimana-gimana gitu. sampai kayak diem-dieman lama, paling diem-dieman sehari doang. Udah itu juga apa ya, kesel-kesel Iya. biasa aja gitu. Dan kita juga kayaknya nggak pernah kayak maaf-maafan gitu loh, kayak langsung kayak ngobrol lagi kayak gitu. Biasa aja ya. Jadi nggak ada sih konflik atau masalah yang kayak parah banget kayak gitu. Terus dampak ke diri masing-masing juga nggak ada sih, paling kayak gitu. Jadi kan karena kita diem-dieman, jadi ntar nggak ngobrol dulu, jadi kita kayak agak cuek-cuekan dulu kayak Ya, nanti gitu. ya ngobrol lagi aja sendiri gitu. Ya, biasa aja gitu. Jadi Nanti nanya lagi. pasti ada aja gitu kayak yang bikin kita ngobrol lagi gitu. Terus kan ada itu biasanya suka ngerem gitu ya di kamar. Paling nanti aku samperin, dan dia lagi apa gitu, ngerem terus di kamar gitu. Pasti kayak gitu sih. Jadi kayak nggak ada Selalu kayak maaf-maafan gitu, nggak ada kayak itu tadi maaf kayak gini, nggak ada aja, kita kayak jalan aja gitu, langsung ngobrol-ngobrol kayak gitu. Itu aja pembahasan yang bisa kita bahas tentang komunikasi antar pesona kita berdua. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa.
Oke, jadi itu adalah obrolan-obrolan ringan atau obrolan kecil aku bersama kakak aku. Jadi kayak yang tadi udah aku jelasin, jadi aku sama Teteh Anis itu adalah saudara kandung. Teteh itu adalah kakak pertama aku. Jadi emang Teteh Anis itu merupakan salah satu orang terdekat di rumah. Selain mama dan kakak aku yang kedua. Dan tadi juga ada keponakan aku. Tapi Teteh Anis itu ya kayak tadi dia itu adalah salah satu orang terdekat aku. Teteh Anis ini sering banget dengerin curhat-curhat aku. Aku kayak misalnya kemarin aku kayak habis putus kayak gitu, Teteh Anis yang dengerin curhat-curhatan aku. Jadi Teteh itu kayak sering kasih masukan apa yang harus aku lakuin kayak gitu, tentang kuliah juga. Teteh juga selalu nge-support apapun yang aku suka. Misalkan aku suka tentang gambar atau aku suka nyanyi, aku suka nari, Teteh tuh orang yang selalu support apa yang aku suka kayak gitu. Kayak Teteh, ya udah coba aja, coba apapun yang aku mau. Teteh selalu bilang kayak untuk coba dulu, jangan jangan pernah pesimis dulu, karena aku itu orang yang cukup pesimis dan gampang nyerah kayak gitu. Jadi aku tuh suka takut untuk mencoba hal baru atau hal yang aku suka pun aku masih suka takut untuk mencoba. Jadi bisa dibilang Teteh itu sebagai pendukung aku gitu kali ya, support sistem aku di rumah. Jadi segitu aja cerita dari kita berdua. Semoga kalian suka dengan obrolan kita berdua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.